يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل في بيان فرائض الغسل. فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. Kita lanjutkan pengajian kita. Sekarang kita sudah sampai kepada pembahasan faraid al-ghusl, fardu mandi. Kemarin sudah kita membahas mengenai ma yujibul ghusl, apa yang mewajibkan mandi. Dia mewajibkan mandi itu ada 6 ya kemarin. Ma yujibul ghusl sittatu asya. Ada 6. Ya 3 tushtaraku fi rijal wan nisa. 3 yang bersamaan pihak padanya itu laki-laki dan perempuan. Apa itu yang mewajibkan mandi? Pertama iltiqa'ul khitanaini, bertemunya 2 khitan antara laki-laki dan perempuan, jima, itu menyebabkan mandi wajib. Dengan syarat iltiqa'ul khitanain ini bi'ilajin hayyin wadih, dengan memasukkannya itu khosyafahnya itu yang memasukkannya itu adalah hayy, atau ada yang hidup, wadih yang jelas kelaminnya, bukan khuntha ya. Memasukkan khasyafahnya atau setengah dari khasyafahnya pada faraj, itu bisa menyebabkan orang junub. Berarti kalau dia seorang mayit misalnya, ketika dimasukkan hasyafah kepada seorang mayit itu, maka tidak diulang mandinya mayit itu. Begitu juga orang khunsya miskil. Khunsya miskil itu orang banci yang tidak jelas kelaminnya, itu juga tidak wajib mandi ketika dia masukkan hasyafahnya. Ini mengeluarkan dari kata-kata wadih. Harus dia itu wadih, orang wadih itu jelas kelaminnya. Ada juga 3 yang tashtariku fihin nisa, tidak istirak, yang tukhtassu bihin nisa, yang khusus bagi perempuan itu ada 3.
Pertama al-haid, haid. Kedua an-nifas, wal wiladah. Ketiga melahirkan. Ini khusus pada perempuan. Tidak ada laki-laki yang haid, tidak ada laki-laki yang nifas, tidak ada laki-laki yang wiladah. Haid itu ya darah yang keluar setelah biasa yang keluar, biasanya 1 bulan sekali keluar. Nifas itu darah yang keluar mengiring setelah anak keluar ketika melahirkan. Sedangkan wiladah itu ya yang keluar ketika melahirkan itu namanya darah wiladah bersamaan dengan anak itu. Itu semua mewajibkan mandi. Haid mewajibkan mandi, nifas mewajibkan mandi, wiladah juga mewajibkan mandi. Nah, sekarang kita membahas mengenai faraidul ghusli thalathatu asya' faslun wa faraidul ghusli thalathatu asya'. Ini fasal sudah menyatakan wa faraidul ghusli dan fardu mandi thalathatu asya', 3 sesuatu. Faraid jamak daripada fardun, fardani, faraid jamak taksir ya. Ada 3 fardu mandi. Macam-macam versi ulama, ada juga yang mengatakan cuma 2. Fardu mandi cuma 2, tapi di Fathul Qadir 3. Ahaduha, salah satunya daripada yang 3, an-niyatu, yaitu niat. Apa itu niat? Ta'rif niat, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Itu namanya qasd. Itu namanya niat. Niat itu bersamaan. Kalau duluan niatnya daripada perbuatan itu namanya azam, cita-cita, bukan niat. Mazhab kita mazhab Syafi'i yang namanya niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, itu namanya niat. Fayanwil junubu, maka berniat oleh orang yang junub. Rafa'al janabati, akan mengangkat janabah. Awil hadathi al-akbari, atau mengangkat hadas besar. Wa nahwi dzalika, dan yang seumpamanya. Ya, ini niat daripada mandi. Niat mandi nawaitul janabah, nawaitu raf'al janabah, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau banyak nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Boleh saja. Bahasanya apa, niat gimana? Yang sering dipakai apa? Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Itu harus tahu. Ini sangat dasar, fikih sangat dasar, niat mandi. Wa tanwil haidu, dan berniat oleh orang yang haid, awin nufasa, atau orang yang nifas, raf'a hadatsil haidi awin nifasi, mengangkat hadas haid dan hadas nifas. Bagi yang haid, dia berniat nawaitu raf'a hadatsil haid misalnya, atau nawaitu raf'a hadatsin nifas, atau langsung saya nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbar. Boleh saja, mana-mana dipilih. Boleh. Nawaitu ghusla boleh, nawaitu raf'al hadatsil nawaitu raf'al hadatsil akbar boleh. Itu mana ya? Bagaimana sekarang kalau orang ini
niatnya macam-macam. Apa nama istilahnya? Sebab mandinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Misalnya ada orang yang junub. Junub itu jima. Setelah jima belum sempat mandi langsung haid. Ya. Setelah haid, begitu selesai haid langsung dia melahirkan, misalnya. Ya, melahirkan. Belum sempat mandi, langsung melahirkan. Misalnya ada orang seperti itu. Setelah melahirkan, keluar anaknya kan tentu dia nifas. Lanjut ke nifas. Selesai nifas, bersih. Berapa itu hadas yang berapa asbabul ghusl yang terjadi? Pertama, jima, ilajul hasyafah. Satu, ilaj, iltiqaul khitanain. Pertemunya dua khitan itu wajib mandi kan? Keluar atau tidak keluar air maninya itu wajib mandi. Ya. Kedua, keluar air mani. Begitu iltiqaul khitanain, keluar maninya. Berapa itu? Berapa sebabnya sudah? Dua kan? Dua. Begitu selesai langsung dia haid. Belum sempat mandi, haid. Berapa jadinya? 3 sudah terjadi. Kebetulan dia sedang hamil. Walaupun memang secara kedokteran orang yang hamil itu tidak mungkin haid gitu ya. Misalnya ini terjadi, bisa-bisa saja. Secara fikih itu tidak menjadi permasalahan. Boleh orang yang hamil haid, boleh saja. 3. Pertama apa tadi? Jima, iltiqa al-khitanain. Bertemunya dua khitan, ilajul hasyafah. Kedua, ya, keluar inzal, keluar mani. 2. Setelah itu haid ya. Kalau belum mandi haid langsung. Contohnya di perempuan ini kan, mama di narabihat. Setelah selesai haid, melahirkan dia, wiladah. Melahirkan itu wiladah. Wiladah itu mewajibkan mandi kan. Setelah wiladah, keluarlah darah nifas. Berapa jadinya? 5. Nifas bersih. Pertanyaannya, apakah nanti kalau mandi itu 5 kali? Hah? Kan 5 yang menyebabkan. Ya, pertama mandi karena iltiqaul khitanain, karena jima. Kedua karena keluar mani. 5 kali mandi kan? Belum. Mandinya 1 kali saja. 1 mandinya tapi mengangkat semua. Ya. Yang namanya itu raf'al hadatsil akbar. Cukup. Ya. Jadi terangkat hadas besarnya dari iltiqaul khitanainnya, inzalul maninya, terus al-haidnya, wiladahnya, begitu juga nifas. Itu ya, 1 saja. Lihat sikit-sikit, mandi ini kali ya. Itu cukup 1 saja, 1 kali ya. Jadi hadas besar itu walaupun banyak sebabnya, cukup 1 boleh. 1 saja mandinya. Misalnya juga ada orang yang wiladah. Bagaimana ini? Apakah wajib dia mandi atau tidak? Orang yang sesar melahirkan, tapi sesar itu operasi, ya. Angkatlah anaknya dari rahimnya gitu. Ini melahirkan secara sesar. Terus setelah melahirkan secara sesar, tidak ada keluar darah nifasnya misalnya.
karena tidak keluar, anak ini tidak keluar dari yang biasa ya. Tapi karena dioperasi, tidak ada keluar nifas. Apakah orang ini wajib mandi atau tidak? Wajib mandi atau tidak? Wajib. Apa yang menyebabkannya wajib? Karena tidak nifas. Anggaplah dia tidak nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Tidak ada darah nifas yang keluar. Adapun kalau keluar, walaupun sebentar, sedikit, itu sudah mewajibkan mandi. Ini tidak ada keluar. Wajib atau tidak mandi? Wajib mandi. Apa mewajibkan mandi? Karena wiladah. Yang mewajibkan mandi itu karena melahirkan. Apa orang yang sesar itu tidak wiladah itu? Wiladah, melahirkan. Proses melahirkan itulah yang mewajibkannya mandi. Walaupun tidak ada nifasnya keluar. Tapi biasanya kan wiladah terus nifas. Tidak boleh mandi dulu, mandi wiladah terus besok setelah nifas baru mandi nifas. Haram hukumnya mandi wiladah ketika orang nifas. Kenapa? Karena tidak sah mandinya orang yang berhadas besar kalau belum selesai. Ya, padahal dengan haid wudhu tidak boleh. Ya, dengan niat ibadah tidak boleh, itu haram hukumnya. Orang haid wudhu niat ibadah, karena tidak ada ibadah bahasa ulama, karena dia mempermain-mainkan ibadah itu maknanya tidak boleh. Karena sah itu orang yang haid berwudhu. Nah itu ya. Wa takunun niyatu maqrunatan, adalah niat itu maqrunatan bersamaan bi awalil fardhi, dengan awal fardu. Kapan posisi niat itu? Posisi niat pada mandi itu ya maqrunatan bi awalil fardhi, yaitu bersamaan dengan awal fardu. Wa huwa, apa itu awal fardu? Awwalu ma yughsalu min a'lal badani aw asfali, yaitu awal apa yang ia basuh min a'lal badani, dari bagian atas badannya, aw asfali, atau bagian bawah daripada badannya. Begitu nyentuh air di anggota badan kita, baik itu di atas kepala kita, sempurna deh, atau bawa lengan mulai dan lengan mulai. Tapi disunnahkan mulai dari kepala atas, terus ke kanan, terus belakang kanan, terus kiri, belakang kiri. Itu disunnahkan. Cuman pembelangan mulai bau boleh. Ya. Di sana posisi niat, begitu nyentuh air misalnya di kepalanya, nawaitu raf'al hadatsil akbar, dalam hatinya itu. Ya, jadi niat itu di mana posisinya? Di dalam hati, ingat itu. Ya, menghadirkan niat itu di dalam hati. Sunat dilafazkan. Berarti kalau belum berniat, belum dianggap mandi. Kalau belum dianggap mandi, berarti air yang digunakan itu belum dikatakan mustakmal. Ima kucah biaya nasi ima. Di mana arah mustamal air? Kenapa? Karena dia belum berniat mandi. Ada dan kedua berembe namun nataran dinimbak kan nimbak lain kan jadi mandi menimbak kan iman nyentuh. Itu mustamal lain. Enggak. Kenapa tidak mustamil? Karena dia belum mandi. Belum dia mulai mandi. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu, maka jika ia berniat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh juz'in
bagian setelah membasuh bagian badannya wajib i'adatun, maka wajib ia mengulangnya itu mandi. Niat musawahan bersebur jangan selesai. Ia tak berniat mandi. Tadi berarti basahannya yang tadi itu tidak diangkat. Harus ulang dari awal. Ulang bersebur kena, tidak kan ulang sabun. Ya, ulang bersebur. Wah musabun misalkan, wah musabun selesai, jangan selesai. Tapi dia masih dalam keadaan munhadas karena belum berniat. Nah, tinggal lagi diratakan badannya, mandi, diratakan badannya dengan air. Paham ya? Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Nah, ini rukun kedua, fardu kedua daripada mandi, izalatun najasati, yaitu menghilangkan najis. In kanat ala badani, jika ada itu najis atas badannya. Badannya siapa? Ay al-mughtasili, badannya orang yang mandi. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Inilah pendapat yang menguatkan akan ini pendapat ar-Rafi'i oleh Imam Rafi'i. Nah ini Imam Rafi'i memasukkan satu rukun lagi, yaitu izalatun najasat, menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika ada atas badannya. Ini menurut Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini ulama besar. Beliau berpendapat bahwa niat itu, mandi itu rukunnya adalah izalatun najasat in kanat ala badani. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Imam Rafi'i ini memiliki karamah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan min as-salihin mutamakkinin kanat lahu karamatun katsirah. Zahir. Imam Rafi'i ini memiliki karamat yang besar. Imam Rafi'i ini kalau dia mengarang kitab itu, pohon-pohonan itu dia mengeluarkan cahaya. Itu Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi itu tangannya mengeluarkan cahaya dalam mengarang kitab. Benar anak misalkan nggak dilu, itu tangannya mengeluarkan cahaya karamah. Ini Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ini adalah, beliau ini disebut dalam mazhab Syafi'i itu syaikhan. Sehingga pendapat yang terkuat di mazhab Syafi'i itu adalah pendapat jika keduanya ini ittifaq. Jika kedua ulama Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini bersepakat pada satu hukum, itulah pendapat yang paling kuat. Tapi seandainya mereka itu berbeda pendapat, maka yang dikuatkan adalah pertama adalah Quddiman Nawawi, didahulukan pendapatnya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu lebih ita'an Imam Rafi'i daripada Imam Nawawi. Ya, Imam Rafi'i itu lebih senior daripada Imam Nawawi. Wa alaihi, dan bagi atasnya itu Imam Rafi'i, fala takfi, maka tidak cukup ghuslatun wahidatun, baginya itu untuk satu kali basuhan, anil hadasi wal najasati, daripada mengangkat hadas dan najis. Tidak boleh. Dia ada najisnya, ada najis kan? Baik itu najis ainiyah atau hukmiyah. Itu Imam Rafi'i. Harus dibersihkan dulu. Istilahnya diangkat dulu, dibersihkan hadas najisnya itu. Najisnya itu dibersihkan dulu sebelum dia mulai sebelum dia membasuh yang kedua kalinya. Tidak bisa satu kali basuhan. Itu Imam Rafi'i bersih. Karena cara bersih najis hukmiyah, dia tinggal
Dialirkan saja dengan air kan seperti yang pernah kita bahas. Itu dulu. Baru setelah itu ya basuhan yang kedua, yaitu mengangkat hadasnya. Kalau najis kan dia ada kelihatan sebenarnya. Cuman hukumnya itu dia dihukumkan najis saja. Kalau hadas itu kan sifat yang melekat pada seseorang, orang yang belum wudu atau yang belum mandi, itu hadas. Kelihatan hadas tuh? Tidak kelihatan. Kalau najis kelihatan, itu dadanya. Jadi hadas itu lebih cenderung kepada sifat yang melekat, jadi nggak kelihatan ya. Warajjahan Nawawi, dan menguatkan oleh Imam Nawawi al-iktifa'i bi ghuslatin wahidatin. Apa yang dikuatkan? Al-iktifa' mencukupkan bi ghuslatin wahidatin, dengan satu kali basuhan. Anhuma, daripada keduanya. Daripada keduanya apa? Daripada hadas dan najis. Orang yang ada najisnya, ada orang yang ada hadasnya, ya, dua kan? Apakah wajib dua kali basuhan? Pertama membersihkan najisnya dulu, dan setelah itu mengangkat hadasnya. Kalau Imam Rafi'i mengatakan wajib dua kali. Imam Rafi'i mengatakan wajib dua kali. Pertama ya bersihkan hadasnya, setelah itu bersihkan najisnya pertama, kedua angkat hadasnya. Itu katanya siapa? Imam Rafi'i. Tetapi berbeda pendapat beliau dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan al-iktifa bi ghuslatin wahidatin anhuma. Cukup satu kali basuhan untuk keduanya. Cukup satu kali basuhan untuk keduanya. Berarti tidak perlu dua kali kan? Cukup satu kali. Berarti satu kali basuhan itu sudah membersihkan najis, langsung mengangkat hadas. Wa mahallu, dan tempatnya ini, mana tempatnya yang satu kali basuhan menurut Imam Nawawi ini? Ma idza kanatin najasatu hukmiyatan, sesuatu apabila kanat adalah itu najasatu adalah itu najis hukmiyatan, najis hukmiyah. Kalau seandainya najis yang melekat pada tubuhnya itu najis hukmiyah, boleh satu kali basuhan. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan, adapun idza kanat, apabila ada an-najasatu apabila ada najis itu ainiyatan, najis ainiyah. Apa kana najis ainiyah? Najis itu bagi dua, ada najis ainiyah, najis hukmiyah. Ya. Najis ainiyah itu apa? Yang kelihatan rupanya, atau ada baunya, atau ada rasanya ada. Misal kencing, kelihatan kencingnya, itu apa? Ainiyah. Atau tidak ada kelihatan kencing tapi yarah ambun, itu ainiyah. Terus ruwe nara, rase nara. Salah satunya itu namanya najis aini. Kalau najis hukmiyah, misal ada darah atau kencing. Setelah kencing itu 1 minggu dia tidak pernah dibasuh kan? Misalnya 1 mingguan, ada ruwe terus kan? Tidak ada rupanya. Dicium tidak ada baunya juga. Nah, itu namanya najis apa? Hukmiyah. Dan najis itu 2 macam. Ainiyah, hukmiyah. Jadi kalau menurut Imam Nawawi, Imam Rafi'i, kalau itu ada najis hukmiyah, maka wajib dia 2 kali basuhan. Tapi kalau Imam Nawawi, kalau najisnya hukmiyah, boleh sekali. Amma idza kanat najasatu ainiyatan, adapun kalau najisnya itu najis hukmiyah, najis ainiyah, wajib ghuslatani indahuma, maka wajib 2 kali basuhan indahuma, di sisi keduanya itu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i.
Berarti letak perbedaannya di mana? Di sifat najisnya, ainiyah atau hukmi? Kalau menurut Imam Rafi'i, kalau najisnya hukmiyah tetap 2 kali basuhan. Wajib 2 kali basuhan. Pertama untuk menghilangkan najis hukmiyahnya, yang kedua untuk mengangkat hadasnya. Tetapi kalau menurut Imam Rafi'i, Imam Nawawi, kalau najisnya hukmiyah, boleh 1 kali basuhan saja. Itu sudah double. Itu untuk mengangkat hadas besarnya dan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Tetapi kalau najisnya najis ainiyah, nah dua-duanya bersepakat. Wajib dulu dibersihkan, bekas kencing di awal. Wajib bersih dulu, no. Iya bu, mengangkat hadas. Apakah harus dibersihkan dulu? Walaupun langsung itu biasa langsung mandi kan? Mandi, tidak tahu apa. Kan kita biasanya tidak 1 kali basuhan ya. Ada mandi sekali basuh benar oleh, pasti berkali-kali kan ke sabun mandi. Nah itu sudah dianggap berapa kali sudah itu. Jarang orang yang mandi itu sekali bisa langsung engkah kan? Itu sampai bisa setower mesin mandi biasa. Nah itu berarti dia sudah beberapa kali, jadi tidak terlalu bermasalah ini, ya. Cuman harus tahu lah hukumnya seperti itu. Lihat, jadi itu letak perbedaannya ya. Nah sekarang wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyaratin. Ini rukun ketiga. Menyampaikan air ila kepada jami'i sya'ri seluruh rambut wal basyarati dan kulit, supaya air itu nyampe. Jangan sampai ada yang menghalanginya. Itu artinya isal. Wa fi ba'din nusakhil, pada setengah nusaknya ya, pada setengah kitab namanya mata takrif ini kan banyak nusakhnya, versi-versinya. Badalu jami' usul, mengganti kata jami' itu usul. Jadi pada kitab naskah yang lain gini katanya, isalul ma' ila usuli sya'ri wal basyarati. Tapi di naskah yang ini jami'. Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan selain rambut kepala. Harus semuanya disampaikan air. Wa ma bainal khafif wal kathif minhu wal kathif, tidak ada beda jadi antara yang tipis dan yang tebal. Rambut yang tipis, bulu yang tipis dan bulu yang tebal, tidak ada bedanya. Beda lamun wudu kan? Coba kalau wudu mengenai lihiyah, jenggot misalnya. Jenggot yang tebal itu yang mana yang wajib dibasuh? Yang mana yang wajib? Pada wudu itu sunnah yang apa namanya? Yang saja yang wajib kan, yang zahir saja. Yang batin tidak. Tetapi kalau mandi semua wajib. Pada wudu setengah kepala, rambut kepala saja boleh, tapi kalau mandi semua. Itu bedanya. Tidak ada beda antara tebal dan tipis. Mandi. Tidak ada beda juga sya'rul madfuru, bulu rambut yang al-madfur, yang dianyam, yang dikepang. Apa itu kepang? Pilit nah. Kepang nah. Sak tepilit bulu sak tepilit itu nama madfur, yang dianyam itu. Tak marah bulu sak tepilit. Dan ini kan, yang ini pilit bulu. Ya, apa ya? Iya mana? Al-madfur, rambut yang dianyam, yang dikepang. Wajib menyampaikan air ke sana. Illam yasil ma ila batinihi,
jika tidak sampai al-ma'u oleh air ila batini, sampai dalamnya itu al-sya'rul madfur, illa bin naqdi, kecuali dengan melepasnya, wajiban nafduhu, maka wajib melepasnya. Andai mandi dalam keadaan rambutnya itu pilit, tidak bisa sampai dalam rambutnya kan, karena dia tidak terurai kan. Cuman bisa sampai kalau dibuka, ya wajib dilepas, ibu mandi wajib dilepas, karena ma la yatimul wajib illa bih fa huwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna tanpa melepasnya. Yang wajib kan meratakan air kepada semua sampai rambut, itu wajib hukumnya. Tidak bisa rata tanpa melepasnya, maka melepasnya menjadi wajib. Itu maksud kaidah ma la yatimul wajib illa bih fa huwa wajib. Wal muradu bil basyarati, yang dimaksud dengan basyarah itu adalah basyarah itu kulit, itu zahirul jildi, zahir kulit pada Arab. Wa yajibu ghuslu ma dhahara min simakhai udhunaihi, maka wajib yang membasuh apa yang nyata min simakhai udhunaihi, daripada lubang telinganya, lubang ketoknya wajib harus perhatian. Kadang ini sering tidak kena air, harus pastikan di telinga ini, lipatan-lipatan telinga, zahirnya, batinnya itu kena dengan air ketika mandi. Kalau tidak kena dengan air, berarti dia belum terangkat semua hadas. Konsekuensinya kalau belum terangkat hadasnya kan, dia tidak sah mandinya, belum sah mandinya. Kalau belum sah mandinya, sholatnya pun jadi anak. Oleh sebab itu perhatikan. Wajib menyampaikan apa yang daripada yang zahir lah, daripada simakhai udhunihi, lubang telinganya, wa min anfin majdu'in, dan daripada anfin, hidung yang terpotong, majdu'. Hidung ini polong. Marah sahabat Nabi kan perang, kepepes hidung, gede-gede emas. Itu harus disampaikan. Sebenarnya kan kalau ini benar wajib disampaikan, kalau dalamnya itu sebenarnya mengenai normal gitu. Lalu lama terpelang, dia dianggap bagian zahir itu, karena kelihatan kan. Wa min syuquqil badani, dan daripada pecahan-pecahan badan. Pecahan-pecahan badan. Biasanya belah-belah, biasa misalnya di kaki, di tumit misalnya, harap belah-belah lagi dengan toak-toak petani. Banyak pecah-pecahan di anggota badannya itu. Itu harus disampaikan air ke sana. Harus kena air. Wa yajibu isalul ma ila ma tahtal kulfati min al-aqlaf. Wajib juga menyampaikan air ila ma tahtal kulfati, kepada ma tahta, apa yang ada di bawah kulfah. Apa kan kulfah? Kulfah itu adalah kulit yang dihilangkan ketika orang khitan. Dikatakan kulfah. Kulfah itu adalah kulit yang melapisi hasyafah, rasul zakar. Menambah sunat kan dia terteteh, dia terbaik. Itu namanya kulfah. Jadi di dalam kulfah itu kan ada posisi yang kosong. Dia tidak nempel dengan kulit, itu kulfah itu. Daging dengan kulitnya tidak nempel kan. Itu sebabnya dia bisa diambil kan, dibuang itu kan. Ketika orang sunatan itu, semua orang punya kulfah. Nah, kalau dia belum khitan itu kan wajib disampaikan air itu ke dalam kulfah itu, ke dalamnya. Berhenti sampai karena di sana ada bekas kencing sebagainya kan. Berbentan luang kode kan. Tapi wajib. Karena itu bagian zahir sini para. Minal aqlaf, daripada kulfah wajib. Aqlaf ini ada itu jamak daripada kulfah. Berarti kalau tidak sampai
ia guna dengan wudhu atau bertayamum, wajib tayamum dan mengqada salatnya besok. Itu faqidut tahurain. Ia wajib sunat. Wajib sunat. Ittifaq ulama, jumhur ulama mengatakan wajib khitan. Ya. Khitan wajibu li balighin satira kamratin qata wal isma min untha wa yukrahul qaza. Bagi laki-laki jumhur ulama mengatakan wajib khitan. Tetapi bagi perempuan ada ikhtilaf bainal ulama. Mazhab kita mazhab Syafi'i wajib perempuan juga khitan. Wajib dengan ini disunat. Mazhab itu, mazhab Syafi'i. Cuma tidak ada masalah kan kalau perempuan itu tidak punya kulfah dia kan. Kalau laki-laki itu wajib disampaikan kepada di dalam kulfahnya itu. Paham ya? Wa ila ma yabdu min farjil mar'ah inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan kepada apa yang nyata, yang kelihatan min farjil mar'ati daripada faraj seorang perempuan inda qu'udiha liqada'i hajatiha, ketika ia duduk untuk qada hajat. Wajib disampaikan air ke sana dengan nina. Menitekan kulfah itu wajib. Kalau kalau perempuan wajib juga dia menyampaikan air ke dalam. Ke dalam apa? Farajnya. Bagian yang mana? Bagian yang kelihatan ketika dia jongkok. Ya. Bagian yang kelihatan ketika dia jongkok untuk qada hajat misalnya. Itu wajib sampaikan. Air ke sana. Jadi bukan luarnya saja ya, tapi bagian dalam yang itu. Tapi batasannya adalah ma yabdu, apa yang kelihatan min farjil ma'ra'ati daripada faraj seorang perempuan inda qu'udiha liqada'i hajatiha, ketika dia duduk untuk qada hajat. Tapi di sini Imam Nawawi mengatakan kalau perempuan itu bikr, masih gadis gitu. Di makna masih gadis ya, masih perawan, benar-benar perawan, gitu ya. Itu katanya, yang perawan itu maksudnya yang belum nikah dan belum pernah jima. Kalau nikah lah bu, jima kerang misalnya, itu tidak dikatakan bikir. Apa katanya Imam Nawawi? Idza kanatil mar'atu bikran lam yajib isalul ma' ila dakhili farjiha. Kalau perempuan itu gadis, maka tidak wajib menyampaikan air sampai dalam, itu katanya. Tapi kalau di sini di Fathul Qarib tadi wajib ya. Sama kalau di kitab apa itu Tausyih Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten mengatakan walaupun bikr, walaupun dia bikrun, walaupun dia gadis, wajib menyampaikan ke bagian luar faraj. Maksudnya zahirul farji itu maksudnya yang kelihatan ketika jongkok. Tapi kalau di sini Imam Nawawi mengatakan la yajibu isalul ma ila dakhili farjiha. Wa in kanat thayban wajaba isalul ma ila madhri fi hali qu'ud li qada'i hajat. Tapi kalau dia janda, thayban itu janda. Sudah segelnya sudah dibuka gitu. Itu wajib menyampaikan air sampai yang kelihatan ketika jongkok. Kalau yang ini kan di Fathul Qarib mutlak semua ya. Semua baik itu yang sayyib atau bikrun itu sama harus. Kemudian caranya sampai dibasuh juga itu bagian yang kelihatan ketika jongkok. Wa mimma yajibu, setengah daripada yang wajib ghusluhu, wajib membasuhnya al-masrabah. Masrabah ini adalah lubang dubur yang kelihatan itu. Jadi bertemunya lubang itu namanya masrabah, duburnya, tempat keluarnya kotoran itu.
pas gitu, itu wajib dibasuh. Lebih dalam tepatnya kan, itu namanya masrab. Li'annaha tazuru fi waqti qada'il hajat, karena bagian itu dia nyata fi waqti qada'il hajat, ketika dia qada' hajat. Fatasiru min zahiril badan, maka adalah ia termasuk daripada zahirul badan, zahir badan. Kalau yang dalam kayak mulut itu dalam, itu sudah dalam hidung itu dalam, itu sebenarnya tidak wajib dibasuh. Gigi itu karena dalam, tapi kan dek bau dek nah, gerah dek, sekarang dek bersih, dek berkumur gembira. Maka itu menjadi sunnah mandi kan, berkumur kumur. Paham ya? Insya Allah besok kita lanjutkan wasunan, mudah sunat mandi. Nanti saya ini kalian doa, saya duluan pulang ya, karena ada urusan. Wallahu a'lam bishawab.